Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini akan mempresentasikan tentang proyek kolaborasi antara WRPL, rekayasa perangkat lunak, dengan pemrograman web. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu sistem pemasaran produk turunan kelapa sawit, yaitu Palmora. Nah, yang pertama perkenalan dulu, saya Atalita Sinambing. Saya Alinul Habibah. Saya Mirna. Selanjutnya adalah penjelasan latar belakang. Jadi, proyek ini merupakan kolaborasi antara WRPL dengan BPW yang bertujuan mengembangkan sistem pemasaran produk turunan kelapa sawit. Jadi, kami dapat bagian di sistem pemasaran seperti e-commerce pada umumnya. Selanjutnya adalah landasan teori. Jadi, sistem e-commerce Palmora ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan frameworknya Laravel, dan kami menggunakan metode MVC, Model View Controller. Jadi, di model itu isinya database, di view itu tampilan UI, dan di controller itu logikanya dan alur data. Kami menggunakan MySQL sebagai database dan menggunakan localhost menggunakan SAM. Selanjutnya adalah penjelasan sistem request oleh Mirna. Nah, di sistem request ini ada business need yang merupakan kebutuhan yang kami perlukan pada sistem Palmora, yaitu untuk mempermudah akses informasi produk dari katalog, memperkenalkan produk turunan dari kelapa sawit seperti minyak goreng, sabun, dan margarin. Nah, selanjutnya ada business value, yang dimana di intangible value itu meningkatkan jangkauan pasar yang lebih luas, lalu meningkatkan permintaan kerjasama dari berbagai perusahaan kelapa sawit. Nah, selanjutnya di tangible value ini yaitu untuk meningkatkan penjualan produk turunan kelapa sawit sebanyak 50%. Nah, selanjutnya yaitu ada menjangkau lebih dari 1.000 pelanggan dalam kurun waktu 6 bulan. Lalu selanjutnya yaitu ada identifikasi stakeholder, yang mana stakeholder utama itu project sponsor dengan Ibu Silvana, lalu pemilik usaha, pelaku industri kelapa sawit. Lalu yang kedua itu ada pengguna internal, yaitu admin sistem dan developer Palmora. Nah, yang ketiga itu ada pengguna eksternal, pembeli atau konsumen, penjual, dan pelatih digital marketing. Nah, di bisnis rekrutmen ini yaitu ada kebutuhan fitur yang diperlukan dari pelanggan umum, yaitu ada fitur registrasi dan login, halaman katalog, pencarian produk, fitur keranjang, terus tuh pembelian produk. Nah, lalu ada fitur detail dari produk, fitur upload gambar, dan keamanan dan privasi. Feasibility study ini ada kelayakan teknis. Nah, secara keseluruhannya itu resikonya sedang. Menjadi resiko tinggi itu ada pada project size-nya dengan kurun waktu yang singkat dan tim pengembang yang terbatas. Nah, selanjutnya ada kelayakan ekonomi, break even point (BEP). Dengan kurun waktu 3,5 tahun, kami dapat meraih keuntungan 53,5%. Oke, selanjutnya itu ada proses bisnis. Jadi proses bisnis itu dimulai dari registrasi dan login. Jika kita belum punya akun, akan diminta untuk registrasi terlebih dahulu. Sama seperti pada umumnya, kita perlu nama pengguna, email, dan password. Kemudian akan muncul sistem akun berhasil dibuat. Kemudian setelah buat akun, kita akan login dengan email yang terdaftar dan passwordnya. Nanti akan diperiksa kesesuaiannya. Kemudian ada subtask checkout. Sama seperti biasanya, kita customer akan melihat produk yang ingin dibeli, dimasukkan ke keranjang, kemudian kita dapat mengubah jumlahnya, dapat memilih alamat, membuat pesanan, dan mengupdate status pesanan. Jadi kita buat pesanan akan otomatis masuk ke seller, ke sistem dulu, nanti akan dikirim ke seller. Itu pesanan berhasil dibuat, kemudian kita diminta untuk menyelesaikan pembayaran dengan mengupload bukti pembayaran. Nah, jika pembayaran berhasil, akan ditampilkan ringkasan pesanannya. Secara keseluruhan akan tampilannya seperti ini. Nah, pertama, customer akan masuk ke sistem, kemudian subtask untuk melakukan registrasi akan dicek ke sistem. Jika sudah registrasi, maka langsung lanjut ke page login. Nah, di subtask login sebelumnya, jika berhasil, kita akan masuk ke halaman dashboard sesuai role. Nah, di customer itu akan melakukan pencarian produk sesuai yang dibutuhkan. Nah, kita mencari dengan keyword tertentu, kemudian sistem akan memproses produk yang sesuai dengan pencarian. Nah, ditampilkan ke customer dan memilih produk sesuai yang diinginkan. Dan user bisa melihat detail produknya. Nah, jika dia sudah cocok dengan produk yang akan dibeli, akan masuk ke subtask checkout yang sebelumnya. Nah, kalau ingin melakukan checkout, akan masuk ke sistem notifikasinya dan mengirimkan secara real time ke seller. Nah, seller akan memproses pesanan dengan rangkaian proses dari mengecek detail pesanan, menyiapkan produk, dan mengemas serta mencetak label pengiriman. Nah, dia akan mengirimkan notifikasi melalui sistem bahwa pesanan diterima atau ditolak ke customer. Nah, kemudian customer juga dapat melakukan ulasan. Nah, selanjutnya
adalah requirement engineering. Jadi kami menggunakan metode wawancara, di mana tujuan wawancara ini kita mencari tahu, menggali dari calon customer kami, kebutuhannya, kendalanya, dan fitur seperti apa yang diinginkan. Narasumbernya langsung kami langsung cari dari orang-orang yang terkait dengan produk turunan kelapa sawit. Nah, ringkasan wawancaranya secara keseluruhan itu, kebutuhan preferensi penggunanya itu adalah responden yang memilih produk yang sehari-harinya menggunakan produk turunan kelapa sawit. Nah, fitur yang diharapkan dari aplikasi ini tidak jauh-jauh dari tampilan yang menarik, kesesuaian produk dengan yang ditampilkan di sistem, kemudian pembayaran yang aman, dan customer service yang responsif. Kemudian kekhawatirannya itu pastinya tentang resiko keorisinalan barang dengan yang ditawarkan. Nah, open itemsnya itu masih banyaknya kekurangan dari wawancara yang kami perlu gali lebih dalam lagi karena singkatnya waktu yang diberikan. Kemudian ada epic user story, ini kami kelompokkan menjadi 5. Yang pertama ada manajemen akun dan keamanan, pencarian dan seleksi produk, kemudian pembelian dan transaksi, ulasan dan riwayat pembelian, kemudian user experience dan performa sistem. Nah, dari hasil validasi, dari hasil wawancara dan observasi yang terhadap calon pengguna dan stakeholder, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dirancang telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, salah satunya contoh fitur utama, pengguna yang menyatakan setuju dan terbantu dengan fitur-fitur utama yang telah dirancang seperti katalog produk, pencarian, filterisasi, dan sistem pembelian. Lalu ada tampilan sistem yang mayoritas responden menyatakan bahwa mereka menginginkan tampilan antarmuka yang sederhana. Lalu kekhawatiran pengguna yang mengkhawatirkan kemungkinan ada barangnya yang rusak dan tidak sesuai. Kemudian di sini ada kelas diagram, di mana di sini menggambarkan kelas-kelas. Di sini terdapat 7 kelas, yaitu ada kelas customer. Nah, dalam customer ini menyimpan data dari customer. Kemudian ada kelas keranjang, di mana kelas keranjang ini digunakan untuk menyimpan item sementara sebelum transaksi. Kemudian ada kelas produk, di mana kelas produk ini digunakan untuk menyimpan data produk atau barang yang dijual. Kemudian yaitu yang keempat, kelas transaksi. Transaksi digunakan untuk menyimpan data pembelian produk oleh customer. Yang kelima yaitu adalah kelas user, digunakan untuk autentikasi dan otorisasi. Kemudian yang keenam yaitu adalah kelas kategori produk, digunakan untuk mengkategorikan produk yang ada. Kemudian yaitu adalah yang ketujuh yaitu kelas produsen, digunakan untuk menyimpan data informasi perusahaan atau produsen dari produk. Nah, ini merupakan tampilan dari registrasi customer dan registrasi seller. Dan ini adalah tampilan dari login. Jika sudah melakukan registrasi produk, maka akan diarahkan ke menu login. Merupakan dashboard seller, dia terdapat menu data produk, kemudian data kategori, kemudian ada data transaksi. Nah, ini merupakan dashboard dari admin. Di sini terdapat menu-menu seperti manajemen produk, data produk. Kemudian ada data customer, manajemen data customer toko. Kemudian ada data kategori. Kemudian ada data produsen. Kemudian ada data transaksi. Nah, ini merupakan tampilan dari buyer. Di sini terdapat tampilan mengenai produk-produk yang dijual. Saat kita mengklik salah satu produk, maka akan muncul deskripsinya seperti terdapat gambar, harga, kategorinya. Kemudian jika kita menambahkan ke keranjang, nah, kita bisa menambahkan produk yang akan dibeli, masukkan keranjang terlebih dahulu, dan untuk men-check out-nya, kita dibutuhkan yang namanya bukti pembayaran. Setelah mengupload bukti pembayaran, check out akan berhasil. Nah, ini merupakan menu dari history. Nah, history ini merupakan history dari pembelian sebelumnya oleh customer. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem e-commerce Palmora, itu dapat disimpulkan bahwa tujuan utama proyek itu yaitu membangun platform digital untuk memfasilitasi transaksi produk turunan kelapa sawit. Nah, sistem itu berhasil mengintegrasikan fitur-fitur inti e-commerce dengan penerapan teknologi Laravel dan MySQL secara efektif. Nah, sistem ini berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku industri dan memberikan dampak digitalisasi yang lebih luas. Baik, itu saja presentasi Project RPL dan BPW dari kelompok 2. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.